Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Akuntansi Menengah 1, Trisakti School of Management, ingin mempresentasikan chapter 3 yaitu Accounting Information System berdasarkan PSAK 1. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tania Larissa Ramadanti, NIM 2019-70115. Ada Ulfa Salviana Anggraini, NIM 2019-70117. Ada Putri Cahyaning Tias Sekartaji, NIM 2019-70118. Ada Ninda Rahmawati Putri, NIM 2019-70120. Yang terakhir ada saya sendiri, Anggita Putri Cantika, NIM 2019-70121. Selanjutnya, mari kita lihat materi apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama ada PSAK. Yang kedua, kita akan membahas perbedaan PSAK 1 revisi 2009 dengan PSAK 1 revisi 2013. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan dan komponen laporan keuangan. Lalu kita juga akan membahas penyajian laporan keuangan dan juga penggunaan laporan keuangan. Lalu kita akan bahas agenda yang pertama, yaitu PSAK. PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, arti dari PSAK sendiri itu apa sih? PSAK yaitu suatu kerangka prosedur petunjuk untuk pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan yang berkaitan dengan pencatatan, penyusunan, perlakuan, serta penyajian laporan keuangan. PSAK merupakan pedoman bagi para akuntan di Indonesia karena para akuntan itu harus mengikuti standar yang berlaku dalam berbagai hal yang berhubungan dengan akuntansi. Nah, karena juga PSAK itu menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan yang memiliki tujuan umum atau General Purpose Financial Statement agar kita bisa membandingkan dengan baik laporan keuangan dengan laporan keuangan periode sebelumnya ataupun laporan keuangan lainnya sehingga tercipta keseragaman dalam penyampaian laporan keuangan. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Selanjutnya kita ke agenda yang kedua yaitu tentang perbedaan antara exposure draft PSAK 1 2013 dengan PSAK 1 2009. Nah, kita lihat apa saja perubahan-perubahan yang terjadi. Yang pertama, perihal judul laporan. Pada PSAK 1 2009, judul laporannya itu laporan laba rugi komprehensif. Pada PSAK 1 2013 direvisi menjadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perihal selanjutnya itu definisi. Pada PSAK 1 2009 memberikan definisi laba rugi, pemilik, penyesuaian reklasifikasi, dan juga total penghasilan komprehensif. Nah, pada PSAK 1 2013 direvisi dengan tidak memberikan definisi tersebut. Selanjutnya, perihal komponen laporan keuangan. Pada PSAK 1 2009, laporan keuangan yang lengkap itu memiliki 5 komponen. Ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Nah, pada PSAK 1 2013 direvisi dengan menambahkan satu komponen lagi yaitu informasi komparatif. Perihal yang selanjutnya yaitu informasi komparatif. Pada PSAK 1 2009 tidak terdapat pengaturan yang mengatur informasi komparatif. Sedangkan pada PSAK 1 2013 menambahkan
persyaratan penyajian dan pengungkapan, ada informasi komparatif minimum dan informasi komparatif tambahan. Perihal yang terakhir yaitu penyajian penghasilan komprehensif lain. Pada PSAK 1 2009 disajikan dalam kelompok penghasilan komprehensif lain. Sedangkan pada PSAK 1 2013 direvisi dengan menyajikan berdasarkan kelompok. Yang pertama, pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi dan juga pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke dalam laba rugi. Selanjutnya, kita bahas agenda yang ketiga, yaitu tujuan dan komponen laporan keuangan. Sebelumnya, kita bahas sedikit apa sih laporan keuangan itu. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan itu bagian dari proses pelaporan keuangan. Untuk tujuan laporan keuangan itu sendiri, secara umum menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas komponen laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap itu terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. Yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat ada laporan arus kas selama periode. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, dan informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 36 dan 36A. Teman-teman bisa membaca paragraf 36 dan 36A yang terdapat pada PSAK 1. Komponen yang terakhir ada laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospeksi atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A sampai 40D. Teman-teman bisa membaca paragraf 40A sampai 40D yang terdapat pada PSAK 1. Selanjutnya, ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan laba rugi terpisah jika disajikan, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas. Selanjutnya, saya Putri Cahyaning Tias Kartaji dengan NIM 2019-70118. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yaitu salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal yang disajikan pada akhir periode. Fungsi laporan keuangan itu apa sih? Fungsi laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama, sebagai dasar perhitungan tingkat pengembalian dan dasar evaluasi struktur modal perusahaan. Yang kedua, untuk nilai resiko perusahaan dan arus kas di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, untuk menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan pada perusahaan. Apa itu likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas? Likuiditas yaitu acuan atau tolak ukur dalam mencerminkan jumlah waktu yang diperlukan sampai kewajiban bisa dilunasi atau dibayar. Solvabilitas yaitu
rasio yang beracuan pada kemampuan suatu perusahaan dalam membayar semua hutangnya ketika jatuh tempo. Lalu fleksibilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal mengambil berbagai keputusan yang efektif. Selanjutnya yaitu 3 laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan yang disajikan oleh entitas itu ada 3. Yang pertama pada akhir periode berjalan, yang kedua pada akhir periode sebelumnya, yang ketiga pada awal periode. Entitas dapat menyajikan penyesuaian reklasifikasi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Fungsi laporan laba rugi itu apa sih? Fungsi laporan laba rugi itu ada 3. Yang pertama, itu untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Lalu yang ketiga, itu untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Selanjutnya yaitu laporan tunggal. Entitas dapat menyajikan suatu laporan tunggal laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan dalam 2 bagian. Nama saya Ulfa Selviana Anggreni dengan NIM 2019-70117. Di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, tujuan dari menyusun atau membuat laporan laba rugi komprehensif ini adalah untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan sebuah entitas selama periode usaha tertentu. Dari membuat laporan laba rugi ini juga ada kegunaannya loh. Yang pertama itu untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja entitas selama suatu periode usaha tertentu. Nah, kita sebagai manajemen atau perusahaan itu diwajibkan atau mempunyai kewajiban untuk membuat laporan laba rugi. Ini untuk kita laporkan kepada para stakeholder. Lalu yang kedua, memberikan informasi penting sebagai landasan penyusunan rencana akan datang. Nah, ketika kita membuat laporan laba rugi, kita juga memiliki sebuah gambaran atau sebuah landasan untuk penyusunan laporan laba rugi di periode selanjutnya. Lalu yang ketiga, kita dapat mengantisipasi risiko yang mungkin timbul di masa depan. Lalu selanjutnya di sini ada tambahan atas pos-pos yang diisyaratkan oleh PSAK atau ISAK lainnya. Dalam membuat laporan laba rugi juga kita akan mencakup pos-pos yang menyajikan sejumlah data untuk periode berjalan. Yang pertama ini kita akan mengetahui pendapatan kita. Lalu yang kedua kita akan mengetahui biaya keuangannya. Lalu yang ketiga kita akan mengetahui bagian laba atau rugi dari entitas kita yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Lalu yang ketiga kita juga akan mengetahui beban pajaknya. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini adalah laporan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu. Tujuan dari membuat laporan perubahan ekuitas ini juga adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan aktiva bersih atau kekayaannya. Lalu selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini memiliki pengertian sebagai laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode berjalan. Tujuan dari membuat laporan arus kas ini yang pertama itu ada untuk memperkirakan arus kas pada masa depan.
Nah, ketika kita membuat laporan arus kas, kita ini akan memiliki gambaran atau dapat memperkirakan arus kas yang akan kita buat pada periode selanjutnya. Lalu yang kedua, untuk menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan. Nah, ketika kita membuat laporan arus kas, kita akan mengetahui apakah perusahaan kita atau entitas kita ini dapat membayar kewajibannya. Contoh dari kewajibannya ini seperti membayar gaji. Lalu yang ketiga, landasan dalam mengambil keputusan guna memperbaiki kinerja perusahaan. Nah, ketika kita membuat laporan arus kas, kita akan mengetahui apakah perusahaan kita ini bisa membayar kewajibannya atau tidak. Ketika kita tahu bahwa misalnya perusahaan tidak bisa membayar kewajibannya, kita dapat mengambil keputusan untuk memperbaiki kinerja perusahaan kita. Lalu yang terakhir, laporan tentang hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Nah, laporan arus kas ini sangat berhubungan dengan laporan laba bersih ya teman-teman. Saya Ninda Rahmawati Putri dengan NIM 2019-70120. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang penyajian laporan keuangan. Di sini ada karakteristik penyajian laporan keuangan. Yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Maksudnya, memilih dan menerapkan penyajian secara wajar sesuai dengan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan yang terdapat dalam PSAK 25. Selain itu juga menyajikan akuntansi dengan informasi yang relevan, andal, dan mudah dimengerti. Kemudian juga menambahkan informasi tambahan seperti mata uang yang digunakan dalam laporan. Yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan dapat menyatakan sebuah penilaian tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang ketiga, dasar akrual. Perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Yang keempat, materialitas dan agregasi, yaitu melihat transaksi laporan keuangan berdasarkan materialitasnya. Jika tidak material, maka transaksi tersebut tidak boleh diungkapkan oleh pengungkapan khusus. Yang kelima, saling hapus. Maksudnya perusahaan tidak diperbolehkan menghapus antara aset dengan liabilitas atau pendapatan dengan beban. Misalnya, perusahaan A berhutang pada perusahaan B sebesar 200 juta rupiah dan terdapat piutang dari perusahaan B 100 juta rupiah. Maka perusahaan tidak boleh menuliskan utang di laporan sebesar 100 juta rupiah saja. Utang dan piutang tetap harus dicatat. Yang keenam, frekuensi pelaporan. Setiap perusahaan diwajibkan menyajikan laporan keuangan per periode yaitu tahunan. Yang ketujuh, informasi komparatif. Dalam menyajikan laporan keuangan, perusahaan perlu mempunyai perbandingan laporan antara periode berjalan dengan periode yang lalu. Yang terakhir, konsistensi penyajian. Setiap penyajian laporan keuangan harus konsisten. Misalnya untuk aset di bawah 2 juta rupiah harus dibebankan dan tidak masuk ke dalam aset. Begitu seterusnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Di sini laporan laba rugi menggunakan dua metode atau dua cara. Yang pertama, single step atau cara langsung dan multiple step atau cara bertahap. Yang pertama, single step atau cara langsung. Perhitungannya diawali dengan mengurangi pendapatan dengan harga pokok penjualan, lalu ketemu hasilnya gross profit. Selanjutnya dikurangi dengan beban-beban operasional dan ketemu hasilnya net income. Lalu dilanjutkan dengan memasukkan komponen-komponen other comprehensive income, baik dikurang maupun ditambah tergantung gain atau loss-nya. Setelah itu, hasil akhirnya akan mendapatkan comprehensive income. Yang kedua, multiple step atau cara bertahap. Jadi di sini laporan laba ruginya dipisah dengan other comprehensive income dan membuat dua laporan. Yang pertama, mencari net income di laporan laba rugi. Setelah itu, net income-nya dimasukkan ke other comprehensive income untuk ditambah atau dikurangi dengan komponen-komponen OCI, lalu hasil akhirnya ketemu comprehensive income.
Selanjutnya, laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyatakan perubahan yang terjadi pada perusahaan seperti penambahan dan pengurangan dari laba atau rugi dan transaksi pemilik perusahaan. Yang menghitung 3 akun. Yang pertama share capital ordinary, lalu accumulated other comprehensive income, dan retained earnings. Perhitungannya diawali dengan beginning balance, ditambah net income, lalu dikurangi dengan dividen. Selanjutnya dimasukkan oleh komponen-komponen other comprehensive income. Setelah itu ketemu ending balance equity. Saya Tania Larissa Ramadanti dengan NIM 2019701115. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang neraca. Neraca itu laporan yang memberikan gambaran umum tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham dalam periode tertentu. Rumus neraca itu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Di sini ada contoh balance sheet dari PT JKL. Terdapat current assets, cash equivalents-nya itu 50 juta, account receivable-nya itu 30 juta. Total current asset-nya itu menjadi 80 juta, didapat dari 50 juta ditambah 30 juta. Selanjutnya, property plant equipment-nya 32 juta. Other asset-nya 5 juta. Total asetnya itu menjadi 117 juta, didapat dari 80 juta ditambah 32 juta ditambah 5 juta. Selanjutnya, liability dan equity. Terdapat current liability, accounts payable-nya itu 25 juta, accrued expense-nya itu 10 juta. Total liabilities-nya itu menjadi 35 juta, didapat dari 25 juta ditambah 10 juta. Selanjutnya terdapat equity, share capital-nya itu 30 juta, retained earnings-nya itu 52 juta. Total equity-nya menjadi 82 juta, didapat dari 30 juta ditambah 52 juta. Total liability dan equity-nya menjadi 117 juta, didapat dari total liability 35 juta dan total equity 82 juta. Selanjutnya mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas mengukur seberapa baik perusahaan mendapatkan uang tunai untuk membayar kewajiban utang, mendanai biaya operasional, dan membiayai investasi perusahaan. Di sini ada contoh statement of cash flow dari PT XYZ. Terdapat cash flow from operation, net earnings-nya itu 2 miliar, depreciation-nya itu 10 juta, decrease in accounts receivable-nya itu 15 juta, increase in accounts payable-nya itu 15 juta, increase in taxes payable-nya 2 juta, increase in inventory-nya itu 30 juta. Net cash from operation-nya itu menjadi 2 miliar 12 juta, didapat dari 2 miliar ditambah 10 juta, ditambah 15 juta, ditambah 15 juta, ditambah 2 juta, dikurang 30 juta. Selanjutnya terdapat cash flow from investing. Plant, property, and equipment-nya itu 100 juta. Selanjutnya terdapat cash flow from financing. Notes payable-nya itu 10 juta. Jadi total cash flow-nya itu 1 miliar 922 juta. Didapat dari 2 miliar 12 juta dikurang 100 juta ditambah 10 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengguna laporan keuangan. Siapa yang menggunakan laporan keuangan? Yang menggunakan laporan keuangan itu ada dua. Yang pertama pihak internal, yang kedua pihak eksternal. Selanjutnya mengenai pihak internal perusahaan merupakan pihak yang secara langsung berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Pihaknya seperti pemilik perusahaan atau owner, manajer, dan karyawan. Pemilik perusahaan berkepentingan untuk mengetahui kondisi ekonomi bisnisnya, apakah perusahaan berjalan dengan baik atau tidak. Laporan akuntansi dapat membantu pemilik
memahami posisi keuangan, kondisi investasi, membandingkan rekening dengan periode sebelumnya, dan melihat prospek perusahaan di masa yang akan datang, serta hasil yang mungkin dicapai. Selanjutnya manajer. Manajer merupakan pihak yang bertanggung jawab atas perusahaan, sehingga mereka bergantung kepada informasi akuntansi dalam menjalankan tugas. Contohnya untuk menentukan harga produk, manajer bidang produksi memerlukan informasi dari akuntan yang berkaitan dengan perhitungan biaya produksi. Yang terakhir karyawan perusahaan juga perlu tahu informasi akuntansi. Mereka dapat menggunakannya sebagai bahan dalam mendiskusikan kontrak kerja, pengajuan kesejahteraan, hingga kepentingan karyawan lain. Selanjutnya mengenai pihak eksternal. Pihak eksternal merupakan pihak yang berkepentingan dengan suatu usaha atau perusahaan tetapi merupakan pihak di luar perusahaan. Pihaknya seperti investor, kreditur, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Yang pertama, investor. Investor adalah pihak yang memiliki modal dan berpeluang untuk menanamkannya ke perusahaan. Oleh karenanya, investor menggunakan informasi keuangan perusahaan untuk melihat kemampuan dan prospek perusahaan di masa depan. Akuntansi juga memungkinkan investor untuk mengetahui keamanan investasi. Yang kedua, kreditur. Kreditur adalah pihak yang memberikan bantuan barang, kredit, maupun pinjaman kepada perusahaan seperti bank. Kreditur perlu tahu informasi keuangan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Yang ketiga, pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau bergantung pada perusahaan. Yang keempat, pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan oleh karenanya berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Selain itu, mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Yang terakhir, masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, seperti pemberian kontribusi pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada para penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.